Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai doa yang sia-sia. Loh, kok Bapak katakan doa yang sia-sia? Doa kan tidak ada yang sia-sia, Pak. Oh ya? Oh ya? Sebelum itu, mari kita lihat ayat ini dulu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pemberitaan firman yang terambil dari ayat ini, jika tidak dijelaskan secara komprehensif, maka bisa menimbulkan pengertian serta pemahaman yang salah tentang permintaan, khususnya yang biasa diminta melalui doa. Iyalah, kebanyakan apa yang kita minta kepada Tuhan, biasanya kita panjatkan melalui doa, ya kan? Ya, bisa saja Anda minta sesuatu kepada Tuhan tanpa doa. Bisa. Tapi kebanyakan orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan biasanya dimintakannya melalui sebuah doa. Oke? Jadi misalnya, Tuhan, biarkanlah hidupku ini hanya seturut kehendak-Mu saja. Oke, sekali lagi, misalnya doa atau permintaan yang berbunyi, Tuhan, biarlah hidupku ini hanya seturut kehendak-Mu saja. Bagus dong, doanya meminta agar dirinya seturut kehendak Tuhan saja. Tapi setelah dia melantunkan doa itu, supaya dia meminta Tuhan dirinya itu hanya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan saja. Tapi ternyata dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan sampai dia mati, hampir-hampir dia tidak pernah melakukan perbuatan yang seturut kehendak Allah. Bisa. Dan sudah saya sempat lihat beberapa orang seperti itu, bahkan sampai akhir hayatnya. Dia berdoa seperti itu, tapi tidak kunjung dia melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Apa yang salah ini? Apakah permintaannya itu tidak didengar oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengabulkan permintaannya? Kan tadi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Nah, di sini kata kuncinya ialah, jikalau kamu, Anda, saya, gitu kan, tinggal di dalam Tuhan. Nah, tinggal di dalam Tuhan ini apa? Oh, saya sudah orang Kristen, saya tinggal di dalam Tuhan. Saya orang Kristen, saya selalu ke gereja, saya tinggal di dalam Tuhan. Saya orang Kristen, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Oh ya? Lanjutkan dulu ya. Dan firman-Ku, maksudnya firman Tuhan, tinggal di dalam kamu. Lah iya Pak, firman Tuhan ada di dalam saya. Makanya saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam saya. Oh ya? Buktinya? Buktinya? Orang yang tinggal di dalam Tuhan
itu benar-benar dalam setiap kehidupannya, benar-benar merefleksikan kehidupan seperti murid-murid Yesus, ya 2000 tahun yang lalu itu orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam hatinya. Benar-benar dia melakukan firman. Lah, kalau Anda hanya berdoa meminta sesuatu, ya, tapi Anda belum benar-benar tinggal di dalam Tuhan, atau firman Tuhan belum tinggal di dalam kita, di dalam hati Anda, ayat ini tentu tidak berlaku, kan? Kan jelas, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, permintaan supaya kita menjadi seturut atau menuruti semua kehendak Tuhan, bagus dong. Tapi kalau kita hanya pintar berdoa, kita tidak mau melakukannya, ya Anda berarti tidak tinggal di dalam Dia. Hanya pintar meminta tetapi tidak mau melakukannya. Contoh lagi deh. Ya, apa misalnya? Tuhan, jadikan hatiku seputih salju. Jadikan aku orang yang benar-benar mau taat dan hidup di dalam-Mu saja. Bagus. Doanya bagus. Doanya bagus. Tetapi dia tidak melakukannya. Anda pikir Anda berdoa, Tuhan langsung bekerja otomatis, langsung meremukkan Anda 180 derajat, sehingga setiap kali langkah Anda yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan setir gitu ya, sehingga Anda selalu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah? Tidak demikian. Anda punya kehendak bebas, walaupun ada Roh Kudus yang membimbing Anda sesuai dengan doa Anda tentunya ya. Anda kan minta supaya Anda mau jadi orang yang taat dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Tentu doa itu didengar. Dan Roh Kudus yang ada di dalam Anda kan sudah dimeteraikan sebagai orang Kristen kan, tentu akan membantu Anda untuk melakukan itu. Tetapi kalau dalam keseharian Anda tidak mau dengar-dengaran, Anda tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, ya tetap saja Anda tidak akan menjadi seperti yang Anda minta di dalam doa Anda. Ada lagi misalnya, contoh deh ya. Banyak saya bisa memberikan contoh doa yang akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena yang memohon atau meminta di dalam doa itu tidak sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Misalnya lah sederhana, ada seseorang yang pemarah. Dia pintar sekali berdoa, bukan pintar ya, rajin sekali berdoa. Atau didoakan bahkan sama pendetanya. Tuhan, biar Ko Acong ini, misalnya namanya Ko Acong, jadi orang yang penyabar, orang yang tidak mudah marah. Padahal doa itu, permintaan itu didoakan oleh pendetanya. Atau Ko Acong juga lah ikut berdoa setiap hari, Tuhan tolong dong aku ini pemarah, ubahkan aku supaya aku jangan jadi pemarah. Anda pikir setelah Anda berdoa seperti itu, Tuhan otomatis merubah Anda menjadi orang yang tidak pemarah? Ya tidaklah. Anda harus tinggal di dalam Dia, dan firman Tuhan harus tinggal di dalam Anda. Kalau firman Tuhan tinggal dalam Anda, makanya ketika Anda mau jadi marah, mau jadi pemarah lagi, firman Tuhan yang tinggal di dalam Anda pasti akan menegur Anda. Biasanya Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Katanya mau jadi orang yang tidak pemarah. Kok sekarang jadi pemarah lagi? Atau kok mau jadi pemarah lagi? Nah, kalau Anda benar-benar tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam Anda akan peka terhadap suara-suara Roh Kudus ini. Dan kalau Anda benar-benar mau bayar harga, ya, maka Anda harus misalnya menyangkali diri. Ketika Anda mau jadi pemarah,
Anda ingat, oh saya kan sudah minta Tuhan ya untuk tidak jadi pemarah. Nah, Anda bayar harga, Anda tahan amarah itu sehingga Anda misalnya tidak jadi pemarah. Kalau Anda berhasil melakukan itu sekali, kemudian pada kesempatan berikutnya Anda lakukan lagi sekali lagi, Anda menang lagi. Kesempatan berikutnya Anda menang lagi, dan Anda menang berkali-kali. Ya mungkin bisa sekali dua kali terpeleset gitu ya. Tapi kalau kemenangan Anda jauh lebih banyak dan Anda konsisten melakukan itu, maka itu artinya Anda sudah mulai tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Sehingga Anda tidak lagi mau jadi pemarah. Dan Anda serius melakukannya, maka pada satu titik Anda tidak bisa kembali menjadi orang yang pemarah. Maka permintaan Anda itu dikabulkan dan Anda menerima. Itu maksud Yohanes 15 ayat 7. Harus ada aksi juga atau bagian dari Anda yang harus Anda lakukan. Jadi nggak bisa Anda minta Tuhan ubah saya menjadi orang yang tidak pemarah, jadikan saya orang yang penyabar, tapi Anda tidak mau melakukannya. Tuhan tidak serta-merta merubah Anda 180 derajat. Harus ada tindakan dari pihak Anda yang merefleksikan bahwa Anda tinggal di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam Anda. Jika tidak demikian, maka percuma saja permintaan yang Anda minta melalui doa Anda. Malah bisa doa Anda itu menjadi sia-sia juga. Apalagi misalnya contoh doa, Anda sedang ke dalam kesulitan ekonomi. Karena misalnya Anda di PHK, bukan karena pandemi lah. Misalnya Anda di PHK karena Anda suka merugikan orang lain. Atau paling buruknya misalnya Anda tertangkap suka mencuri uang perusahaan, memanipulasi uang perusahaan. Dan itu sudah Anda lakukan berkali-kali, bahkan di beberapa tempat Anda bekerja. Sehingga Anda PHK lagi, dan PHK lagi. Kemudian Anda sadar Anda itu punya kebiasaan buruk dan Anda berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, ubahkan aku menjadi orang yang tidak mencuri lagi. Anda pikir Tuhan akan otomatis 180 derajat merubah Anda untuk tidak menjadi pencuri? Tidak. Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan doa Anda. Setiap kali Anda mau mencuri, Roh Kudus akan menegur Anda. Kalau Anda peka, maka Anda akan membayar harganya dengan cara mengurungkan maksud Anda untuk mencuri. Kalau sekali Anda lulus, 2 kali Anda lulus, artinya Anda mulai tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Kalau Anda praktekkan itu terus, setiap kali Anda mau mencuri, Anda batalkan. Setiap kali ada kesempatan mencuri, Anda batalkan. Kalau Anda menang terus, maka pada satu titik Anda tidak mungkin kembali lagi menjadi pencuri. Tetapi harus Anda yang bayar harga dulu. Setelah Anda minta dalam doa Anda. Kalau Anda cuma pinternya minta, Anda tidak mau melakukannya, ya Anda pencuri tetap pencuri, penipu tetap penipu, pemarah tetap terus jadi pemarah. Gak peduli dengan 1000 doa yang Anda panjatkan, tetapi tidak ada aksi dari diri Anda yang merefleksikan Anda benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Kalau itu, maka permintaan Anda tidak akan Anda terima. Tidak akan dikabulkan. Jadi, perlu usaha juga dari Anda yang merefleksikan bahwa Anda tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Baru apa yang Anda minta dalam doa Anda itu dikabulkan. Ya, jadi bukan hanya minta, Anda pikir Tuhan kasih seperti Anda plek gitu ya. Langsung karakter Anda yang buruk dirubah 180 derajat, berubah gitu ya. Seperti film-film itu berubah Transformer atau apa gitu ya. Enggak seperti itu cara kerja Tuhan. Ya, jadi permintaan Anda baru Anda terima atau dikabulkan oleh Tuhan jika Anda tinggal di dalam Dia dan firman Dia tinggal di dalam Anda. Jika tidak, maka doa Anda akan jadi doa yang sia-sia. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.